Bismillah, alhamdulillah, wassalam. Qala Syekh rahimahullah. Qauluhu innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim zalna ayatin bayyinat wa sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya mereka dihinakan sebagaimana dihinakannya orang-orang yang sebelum mereka. Karena sungguh telah kami turunkan ayat-ayat yang jelas dan untuk orang-orang yang kafir itu ayat yang menghinakan. Qala Syekh muhadatullahi wa rasulihi, menentang Allah dan Rasulnya itu sama dengan mukhalafatuhuma wa ma'siyatuhuma. Ini menyelisihi dan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Khususan lebih-lebih dalam fil umur al-fadhiyah, dan perkara yang menakutkan dalam artian membahayakan kalau mereka menentangnya. Kemuhadatillahi wa rasulihi bil kufr, seperti penentangan terhadap Allah dan Rasulnya dengan kekufuran. Wa mu'adatu awliyaillah, dan memusuhi wali-wali Allah, memerangi mereka, menyakiti mereka. Qala wa qawluhu kubitu kama kubital ladzina min qablihim ay udhillu wa uhinu. Udhillu wa uhinu, mereka direndahkan dan dihinakan. Kama fu'ila biman qablahum jazaan wifaqa, sebagaimana diperbuat terhadap orang-orang yang sebelum dalam semua hal ini. Walaysa lahum hujjatun 'ala Allah, sementara mereka tidak punya hujjah untuk membantah atau mengelak, memberikan uzur dan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad qamat hujjatu al-balighah, karena Allah Subhanahu wa taala telah tegak hujjatuhu al-balighah, hujjah yang sempurna, hujjah yang tidak mungkin bisa dibantah oleh makhluknya, alal khalq, terhadap makhluknya. Allah punya alasan yang kuat, dan diantara salah satu hujjah Allah itu adalah dengan turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasul kepada manusia. Sehingga setelah Rasul tersebut diutus datang kepada mereka, laisa linnasi 'ala Allahi hujjah, mereka tidak punya lagi hujjah terhadap Allah untuk menyatakan kami tidak tahu. Wa qad anzala minal ayati bil bayyinat, dan Allah telah menurunkan sebagian dari tanda ayat-ayatnya yang terang, wal barahin, dan bukti-bukti yang nyata, ma yubayyinul haqa'iqa yuhu al-maqasid, yang semua itu ayat-ayat bayyinat, baik itu ayat-ayat kauniyah apalagi ayat-ayat syar'iyah, itu menjelaskan tentang hakikat yang mereka perselisihkan dan menjelaskan tujuan-tujuan, yakni berlakukannya syariat, perintah dan larangan yang ditujukan kepada mutaba'ah wa amila, yang mengikuti ayat tersebut dan beramal karenanya, fa huwa minal muhtadin al-faizin, maka mereka termasuk orang yang terbimbing dan beruntung, yang mengamalkan, yang beramal dengan apa yang mereka dapatkan dari ayat-ayat Allah, bukti-bukti yang nyata tersebut, yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, bukan dengan juga artinya bukan dengan ikut-ikutan. Qala walil kafirin, nah adapun orang-orang yang mengingkari biha, mendurhakai dan menentangnya, menentang ayat-ayat tersebut setelah datang kepada mereka, mengingkari bukti-bukti tersebut, falahum adabun muhin, mereka mendapatkan pantas untuk menerima adab yang menghinakan, ai yuhinuhum wa yudhilluhum, yang merendahkan dan menghinakan mereka, kama takabbaru an ayatillahi ahanahum wa adallahum, sebagaimana mereka merasa besar, merasa dari ayat-ayat Allah sehingga mendorong mereka untuk Allah balas dan mereka. Allah wa yauma yab'atsuhumullahu jami'an, hari ketika Allah mengumpulkan, membangkitkan mereka semuanya, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu Allah menerangkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ahsahullahu wa nasuh, Allah mencatat, Allah dan menyimpan semua itu, ini apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Wa nasuhu, sementara mereka melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid,
dan Allah atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Ini semacam tahdid buat orang-orang yang lalai. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada satupun yang tidak ada yang berbisik. Tiga orang berkumpul membicarakan satu masalah atau berbagai masalah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, illa wa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak ada yang berlima dalam membahas, membicarakan, berbisik tentang sesuatu perkara, merahasiakan sesuatu, illa huwa ma'ahum, illa huwa sadisuhum, melainkan Allah yang wala adna min dzalik, tidak ada yang lebih kecil, lebih sedikit dari itu, wala aktsar, dan tidak ada yang lebih dari itu, illa huwa ma'aina makanu, melainkan Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka bicarakan. Tsumma yunabbihum, kemudian pasti Allah akan terangkan, Allah akan beritakan bima amilu, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka lakukan. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Tidak akan Allah biarkan. Nah, kalau itu baik, nah akan mendapatkan pahala dan akan diberi taufik oleh Allah untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kalau itu kejelekan, akan dapatkan ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Nah, dan Allah akan perlihatkan Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang-orang beriman pun akan melihat yang baik ataupun yang buruk. Qala Syekh rahimahullah, yaqulullahu ta'ala yauma yab'atsullahu al-khalq. Allah berfirman bahwa ketika nanti Allah membangkitkan makhluk-makhluknya jami'an, semuanya, fayaqumuna min ajdatihim sari'an, kemudian mereka bangkit, berdiri atau keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat. Fayujazihim bi'amalihim, Allah akan membalasi mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Fayunabbiuhum bima amilu, Allah beritakan, Allah terangkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Allah tunjukkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Akan dibentangkan catatan-catatan amalan mereka sejauh mata memandang. Tersimpan di dalamnya kebaikan ataupun kejelekan, besar ataupun kecil. La yughadiru wala kabiratan illa ahsaha, melainkan tercatat di dalamnya. Tapi subhanallah, Allah menyatakan kita manusia nasuh, lupa dengan itu semua. Seakan-akan kita tidak pernah membicarakannya, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya, bahkan seakan-akan kita tidak pernah merencanakannya. Padahal Allah subhanahu menyebutkan yuhasibukum bihillah, Allah pasti akan menghisab, pasti Allah akan menghisabnya. Qala li'annahu 'alima dzalika wa katabahu, karena Allah Maha mengetahui yang demikian. Wa katabahu, dan Allah mencatatnya fil lauhil mahfuz, di dalam lauh mahfuz, sebelum kita melakukannya. Sebelum kita tercipta, itu semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah giring kita untuk melakukannya. Allah berikan qudrat, Allah berikan iradat, dan Allah berikan kita kehendak untuk melakukannya, dan Allah berikan juga pilihan kepada kita. Wa amarnal malaikatul kiramal hafadzah bi kitabatihi, dan Allah perintahkan para malaikat yang mulia, para pencatat itu untuk menuliskannya. Kalau niat-niat yang baik, ucapan yang muncul dari enam, kemudian muncul ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan baik, kemudian perbuatan-perbuatan baik, maka akan dicatat oleh ashabul yamin, malaikat-malaikat yang ada di kanan. Kalau itu rencana yang jelek kemudian berbuah menjadi perbuatan yang jelek, itu ditunda oleh mereka yang di sebelah kiri, para pencatat, yakni kejelekan-kejelekan itu akan menundanya. Ada yang menyebutkan yakni selama 3 waktu, yakni 3 saat, 1 saat, ada yang mengatakan 1 saat. Kalau dia istighfar dan bertobat, tidak akan dituliskan oleh mereka. Tapi kalau dia lakukan dan dia terus tidak bertobat dan istighfar kepada Allah, maka itu akan dicatat sebagai
satu kejelekan. Hada wal 'amiluna qad nasu ma 'amiluhu. Demikianlah sementara kita yang beramal, kita yang berbuat, kan bahkan kita yang merencanakan, yang meniatkan. Apa? Nah, kebanyakannya dengan sengaja. Taraku ma'amila, ini mereka lupakan, mereka tidak pedulikan apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka ucapkan. Wallahu ahsa dzalika. Padahal Allah mencatat itu semua. Nah, artinya ini membuat orang-orang yang seperti ini tidak melakukan muhasabah, tidak melakukan muhasabah, introspeksi di dirinya. Nah, tidak dia perhitungkan apa yang dia barusan ucapkan, tidak dia perhitungkan apa yang dia barusan lakukan, tidak dia pedulikan pula apa yang barusan dia bayangkan, dia rencanakan. Nah, pada orang yang beriman, kata para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri ataupun yang lainnya, itu di dunia ini mereka sangat ketat menghisab dirinya karena mereka tahu dari paknya ini mereka ingin selamat dari perhisaban yang di akhirat yang jelas lebih berat. Nah, qalhu wallahu ala kulli syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Ini ancaman, peringatan buat orang-orang yang melakukan kejelekan. Allah tidak akan membiarkan. Dan ini ada berita gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan mereka. Ala zawahir was sarair. Allah Maha menyaksikan perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang tampak, dan bahkan yang rahasia, yang menjadi pendorongnya. Nah, niat yang ikhlas karena Allah ataupun yang tidak, itu Allah Maha mengetahuinya. Wal khabaya wal khafaya, yang tertutup dan yang tersembunyi, yang paling sudut, paling dalam sekalipun. Walihada akhbara an sa'ati ilmihi wa ihatatihi. Oleh karena itu Allah menerangkan kepada kita di akhir ayat ini, di akhir ayat tersebut Allah menyerangkan luasnya ilmu Allah dan liputannya, bima fis samawati wal ard min daqiqin wa jalil, dan liputannya terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang kecil maupun yang besar, bahkan yang terlintas dalam angan-angan kita, khayal kita. Wa annahu ma kana yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Wal murad bi hadhihi al ma'iyyah ma'iyyatul ilmi wal ihatah bima tanajaw bihi wa asarruhu fima bainahum. Nah, yang dimaksud dengan ma'iyah di sini adalah ma'iyatu al-ilm. Allah menyertai baik itu orang-orang yang kafir, apalagi orang-orang yang mukmin. Nah, dan liputan ilmu Allah terhadap apa yang mereka bisik-bisik dengannya atau yang mereka rahasiakan di antara sesama mereka. Maka hendaknya hati-hati, walaupun baik itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama. Ya, akan Allah perhitungkan. Dan kalau dia orang yang muwafaq dan orang yang diberi taufik oleh Allah, kebaikan yang dia rencanakan, kebaikan yang kemaslahatan yang karena Allah dia berlakukan, itu akan membuahkan kebaikan pula, akan membuahkan kebaikan pula. Nah, tapi kalau yang dia rencanakan, yang dia pikirkan, yang dia bisik-bisikan, yang dia buat adalah bukan karena Allah atau bukan makar terhadap agama, pasti akan Allah bongkar. Sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, keadaan ahlul bid'ah. Nah, itu akan Allah buka, akan Allah beberkan tentang keadaan mereka. Nah, bahkan ketika mereka pun misalnya disebutkan oleh para ulama ahli hadis, mereka pun ingin merencanakan kedustaan di tengah lautan untuk membuat hadis yang palsu, itu sebelum sampai mereka di daratan. Belum lagi mereka bicara menyebutkan hadis yang palsu, membuat mengada-ngadakan perkara itu, dibongkar oleh Allah. Akan Allah bangkitkan orang-orang yang menjelaskan kesesatan atau mereka. Walihada qal, oleh karena itu Allah menyebutkan di akhir ayat tersebut, innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Perkara yang kecil, baik itu yang tampak maupun yang tidak, yang disembunyikan, baik itu yang sengaja ataupun tidak sengaja, maka ini semua diketahui oleh Allah dan itu dicatat oleh Allah. Maka sebelum kita mendapatkan perhisaban yang berat, mulai
Nah, kita harus berusaha senantiasa menghisab diri. Nah, sendirian, ya, ini lebih jadi lebih terasa kita ingat. Para ulama kita melakukan yang demikian. Dia hitung, dalam keadaan menyendiri, dia periksa lagi memori, dibongkar lagi, dibuka lagi memori mereka sejak dia balik, bahkan mungkin sejak sebelum itu puluhan tahun dia perhitungkan, dia lihat, dia hitung apa dosa yang dia lakukan yang belum dia bertobat kepada Allah, kesalahan-kesalahan, dia periksa amalan-amalannya sejak dia mengerti, sejak dia mungkin balik dalam usia 15 tahun, mungkin dia usianya 60-70 tahun, itu dalam waktu yang sekian itu dia periksa amalan-amalannya. Ada yang mendapatkan 8 kesalahan besar yang dia anggap besar, dia istighfar untuk satu kesalahan tersebut sekian ribu kali. Nah, ini yang mereka lakukan. Nah, ini sebagaimana diingatkan yang ini dari perkataan yang disebutkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab, sebelum mendapatkan hari perhisaban yang berat. Kita menghisab diri kita antara kita dan Allah. Antara kita dan Allah. Kita yang tahu dosa-dosa tersebut, kita yang tahu kesalahan tersebut, dan Allah maha mengetahuinya. Mungkin kita lupa, mungkin kita karena kesibukan dan kelalaian kita lupa, maka tobat secara umum, istighfar, minta ampun kepada Allah secara umum terhadap dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan menjaga kita di atas hidayah dan petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang terkait dengan kemarin zihar, ini ada pertanyaan ya, bahwa bagaimana dengan wanita? Apakah wanita ada ziharnya? Kata para ulama, bahkan dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi, ijma' zihar pada wanita. Kalau mereka mengatakan yakni zihar, menzihar suaminya, ya, itu cuma kafaratul yamin, tebusannya cuma kafaratul la syai'a. Ada yang mengatakan la syai'a 'alaiha, tidak ada kewajiban, tidak ada dosa atasnya, cuma itu sumpah atau sumpah yang salah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.